pertanyaan pertama dari lewat jalur channel Khadimus Sunnah. Ada pertanyaan channel dakwah Khatul Istiwa. Pertanyaan datang dari Ibu Latifah Masniari Lubis. Beliau bertanya, di tengah-tengah penolakan RUU HIP, ada elit salah satu partai yang menyebut istilah khilafah, lalu disejajarkan dengan marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme. Yang ini nampaknya sebuah narasi yang sedang dimunculkan ketika mulai menggeliat umat Islam atas penolakan RUU yang sangat berbau sosialis komunis ini. Bagaimana pandangan Ustadz terkait hal tersebut? Mungkin kami persilakan Ustadz Siddiq Aljawi untuk meresponnya. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi tadi dikatakan bahwa istilah khilafah disejajarkan dengan paham-paham Marxisme, kemudian komunisme, liberalisme, dan sebagainya. Sebenarnya ini saya ralat sedikit, yang disebut itu bukan khilafah ya, tapi khilafahisme. Ya, jadi khilafahisme. Nah, jadi begini, istilah khilafahisme yang disejajarkan dengan paham-paham yang kafir dan sesat seperti itu berarti apa? Menghina ajaran Islam. Karena khilafah itu bagian dari ajaran Islam, tapi kemudian disejajarkan dengan paham-paham kafir, ya, disejajarkan dengan komunisme, ajaran Islam disejajarkan dengan liberalisme. Khilafah itu ajaran Islam loh ya, itu disebutkan oleh lisan Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, takunu nubuwatu fikum masyaallahu antakuna thumma yarfa'uha Allahu idza syaa ayyarfa'aha. Yang pertama kali ada di tengah-tengah kalian, kata Nabi, itu adalah kenabian. Dan kenabian itu akan ada sepanjang itu dikehendaki oleh Allah. Lalu Allah akan mengangkat kenabian itu apabila Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah masa kenabian berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, akan muncul khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Khilafah yang mengikuti jejak kenabian ini, fatakunu masyaallahu antakuna, dia akan ada sepanjang kehendak Allah. Summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha. Kemudian Allah akan mengangkat khilafah yang mengikuti jalan kenabian itu apabila Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Al-hadis ini masih panjang. Ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi, ini yang disebut dengan khilafah ini bagian dari ajaran Islam. Pernah diucapkan oleh lidahnya Rasulullah SAW. Lidahnya Nabi itu pernah mengucapkan kata-kata khilafah. Bagaimana mungkin sebuah ajaran yang pernah disebutkan oleh Rasulullah dengan lidah beliau yang mulia itu disejajarkan dengan komunisme, disejajarkan dengan marxisme yang kafir? Itu tidak boleh dong. Nggak bisa. Ajaran Islam ini disejajarkan dengan paham-paham kafir, marxisme, paham kafir, komunisme. Nggak bisa, nggak boleh itu. Ya, jadi itu pernyataan yang sangat menghina agama Islam, sangat melecehkan ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Islam loh. Ya, jangan dianggap ketika khilafah itu sekarang tidak ada, misalnya sudah hancur tahun 1924. Kemudian ada beberapa keputusan politik yang kemudian mencabut badan hukum perkumpulan dari kelompok yang memperjuangkannya, itu kemudian khilafah itu menjadi ajaran terlarang. Itu khilafah itu tetap merupakan ajaran Islam karena pernah diucapkan sendiri oleh Rasulullah. Jadi khilafah itu jangan disetarakan lah gitu, jangan dianggap setara dengan paham-paham yang jelas-jelas kafir seperti komunisme atau marxisme seperti itu. Jadi itu menurut saya sebuah
sebuah pernyataan yang sangat menghina, merupakan bentuk penodaan terhadap agama Islam. Jadi kita harus memahami bahwa itu tidak sepantasnya demikian, dan sebaliknya kita harus memahami bahwa khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Khilafah itu artinya apa? Artinya adalah sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, yang ini dilanjutkan oleh para khalifah-khalifah setelah beliau, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Jadi khilafah itu sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan Quran dan hadis, yang ini dicontohkan sendiri oleh Rasulullah di Madinah sampai beliau meninggal, kemudian dilanjutkan oleh para khulafa ar-rasyidin dan khalifah-khalifah setelah beliau. Dan ini kalau bagi kita umat Islam bukan hanya sejarah, tetapi merupakan bagian dari syariat Islam. Jadi kalau ini diakui tapi hanya sebagai sejarah, tapi kemudian tidak menjadi bagian syariah, juga ini manipulasi namanya, distorsi. Jadi khilafah itu bukan hanya persoalan sejarah, tapi juga bagian dari norma syariat Islam. Baik, saya kira itu sementara ya. Mungkin nanti kalau ada yang lain bisa saya tambahkan. Terima kasih. Jazakallah.